Ini dia nih yang bisa bikin hidup kalian berubah 100% teman-teman. Ini dia level rezeki tertinggi. Tapi sayangnya ini hanya sedikit orang yang sampai ke level ini. Banyak yang sudah tahu teorinya, teori bahwasanya kalau kita bekerja keras dapat rezeki, kalau kita berdoa dan kalau kita bersedekah. Tetapi di level 4 ini ada sesuatu yang berbeda teman-teman. Ini akan bikin rezeki mengalir tanpa henti. Bahkan sebelum diminta dia sudah datang teman-teman. Ini bukan hanya sekedar teori ya, tetapi ini sudah terbukti di dalam kehidupan orang-orang yang paham akan rahasianya. Mau dibongkar rahasianya seperti apa kita bisa didatangkan rezeki tanpa disangka-sangka? Tonton ya video ini sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah hari ini teman-teman yang nonton video ini dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia? Saya doakan ya semua yang nonton video ini dalam keadaan bahagia dan diberikan keberlimpahan rezeki oleh Allah, serta diberikan keberkahan atas keberlimpahan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan sebelumnya kita sudah sampai di keajaiban rezeki level 3. Dan insya Allah di kesempatan yang mulia ini kita akan bahas keajaiban rezeki level 4. Bagaimana kita menjadi magnet rezeki dengan kita memahami ilmu ma'rifat teman-teman. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di level 1 kemarin kita sudah belajar bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di level kedua kita juga sudah belajar bagaimana cara kita menarik rezeki dengan kita beribadah dan beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di level ketiga kita juga sudah belajar teman-teman bagaimana hidup kita selalu berada dalam arus rezeki dengan menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Nah sekarang nih kita sudah masuk ke level 4 teman-teman. Siapa nih yang dari level 1 sampai level 4 ini menonton videonya? Maka kalau kalian baru nonton di level 4 ini, jangan lupa ya untuk nonton secara berurutan sehingga rezeki kalian akan mengalir dengan deras teman-teman. Sekarang kita masuk ke level keempat, yang mana kita akan mengkaji bagaimana cara kita supaya bisa menjadi magnet rezeki dengan memahami ilmu ma'rifat teman-teman. Nah di level ini seorang tidak lagi sibuk memikirkan rezekinya, tetapi rezeki datang sendiri tanpa disangka-sangka. Dia yang menjadi magnet rezekinya. Bagaimana ya caranya kalau seandainya kita menjadi magnet rezeki? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin hidup dikelilingi oleh rezeki, pastikan Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka semuanya akan dipermudah. Usaha kita akan berkembang, pintu-pintu rezeki semuanya akan terbuka, masalah-masalah semuanya akan terselesaikan dengan mudah teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril dan berkata kepadanya, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintai jugalah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru ke langit teman-teman, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintai jugalah dia. Maka seluruh penghuni langit juga mencintai dia. Kemudian kecintaan itu diberikan kepada penduduk bumi sepenuhnya. Masya Allah. Orang yang dicintai Allah, manusia pun akan ikut mencintainya. Orang yang dicintai manusia, rezeki pun akan datang tanpa disangka-sangka teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah? Setidaknya ada 5 yang harus kita lakukan untuk di tahap awal. Yang pertama, coba kita cek teman-teman. Coba kita jaga sholat 5 waktu kita supaya bisa tepat waktu. Dan yang kedua, kita memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Karena dengan kita memperbanyak zikir dan mengingat Allah, itu akan membuat Allah selalu juga ingat kepada kita.
Yang ketiga, kita harus ikhlas dalam beramal teman-teman. Bukan hanya karena pujian manusia ya kita baru beramal, tetapi kita beramal memang karena ingin mendapatkan ridho Allah. Dan yang keempat, bersihkan hati kita dari hasad, dari iri, dari dengki, dan dari dendam teman-teman. Kalau seandainya kita masih ada sifat-sifat dendam, sifat iri, sifat dengki di dalam hati kita, maka itu akan menjadi penghalang teman-teman. Kalau semuanya sudah kita hilangkan, maka ini akan menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu kita harus sabar dan ridho dengan ketetapan Allah kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita ikhlas dalam menerimanya, kita ridho. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita ridho teman-teman. Maka inilah salah satu cara bagaimana kita supaya cepat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka rezeki kita itu tidak akan pernah terputus teman-teman, yakinlah. Dan sekarang kalau ingin teman-teman menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang diberikan keberlimpahan, maka carilah cinta Allah. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka seluruh pintu-pintu rezeki akan dibuka teman-teman. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menghapus penghalang rezeki. Ternyata selama ini ada yang kita tidak ketahui. Ternyata ada yang menjadi penghalang atas rezeki-rezeki kita teman-teman. Kadang kita merasa sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi kenapa ya rezeki kita itu masih terasa kurang gitu, masih terasa susah gitu. Nah, jangan-jangan ada penghalang rezeki yang belum kita bersihkan teman-teman. Nah, penghalang rezeki itu seperti penyumbat pipa air teman-teman. Airnya ada, sumbernya ada, tetapi tertahan karena ada penyumbatnya. Lantas, apa yang menjadi penghalang rezeki ini? Ini yang akan kita bahas. Ternyata yang menjadi penyumbat dan penghalangnya itu adalah yang pertama, dosa dan maksiat teman-teman. Rasulullah pernah menyampaikan, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia lakukan teman-teman. Kalau kita melakukan dosa, maka rezeki itu akan terhalang. Bukan diberikan ya, tapi terhalang oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi kalau seandainya rezeki kita masih sempit, coba kita cek teman-teman, apakah kita sering menunda sholat? Lalu kita cek lagi apakah kita masih suka ghibah atau fitnah orang lain. Coba kita cek lagi apakah kita masih suka menyakiti hati orang lain. Kalau seandainya itu masih ada yang kita lakukan, maka sekarang coba berhenti. Kalau dosa ini, kalau ada dosa seperti ini, segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, karena dosa ini seperti debu yang menutupi cahaya rezeki kita teman-teman. Dan yang kedua yang menjadi penghalang rezeki adalah sombong dan tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7 teman-teman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan berikan nikmat kepadamu. Allah berikan nikmat kepada kita apabila kita bersyukur. Tapi kalau seandainya kita kufur, maka azab Allah itu sangatlah pedih teman-teman. Orang yang sombong, tidak bersyukur, rezekinya akan ditahan oleh Allah. Sampai kapan? Menunggu sampai dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Tapi orang yang rendah hati, lalu dia bersyukur setiap hari, rezekinya akan dilipat gandakan teman-teman. Maka biasakan ya setiap hari berkata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah cukupkan rezekiku. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bahagia. Selalu afirmasi seperti itu teman-teman. Kalau kita bersyukur, maka akan Allah tambah terus rezeki kita tanpa batas teman-teman. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan adalah meningkatkan energi magnet rezeki dengan keikhlasan teman-teman. Magnet rezeki ini itu seperti magnet yang memang benar-benar menarik gitu teman-teman ya. Karena di dalam ilmu makrifat kita akan belajar bahwa rezeki itu bukan hanya soal fisik saja, tetapi juga berkaitan dengan energi teman-teman. Orang yang hatinya ikhlas, rezekinya akan mengalir dengan deras. Tetapi kalau orang yang penuh dengan keluh kesah, penuh dengan keluhan, hidupnya setiap hari penuh dengan keluh kesah, maka rezekinya pasti akan seret. Lah, kenapa menjadi seret?
Kenapa rezekinya menjadi susah? Karena hati kita itu seperti magnet, teman-teman. Kalau kita banyak mengeluh, kita menarik energi negatif, sehingga rezeki kita pun akan menjauh, teman-teman. Tapi kalau seandainya kita bersyukur, kita menarik energi positif, dan rezeki pun akan mendekat, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan di dalam Quran surat At-Tolak ayat yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupi kita. Allah akan cukupkan kita. Allah cukupkan rezeki kita. Kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah. Maka kalau hari ini kita ingin menjadi magnet rezeki, jangan biarkan hati kita ini penuh dengan keluh kesah, teman-teman. Bagaimana caranya? Ada caranya, ada 3 yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman harus ikhlas dalam beramal. Jangan mengharap pujian manusia. Kalau seandainya beramal, niatkan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah jangan iri melihat orang lain sukses. Tetapi ketika melihat orang lain sukses, doakan dia, doakan yang terbaik. Dan bahkan ketika dia mendapatkan nikmat, maka doakan dia supaya nikmat tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah jangan pernah mengeluh, jangan pernah ucapkan keluh kesah di dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, ucapkanlah rasa syukur setiap saat. Kalau hati kita sudah bersih, rezeki pasti akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita kejar-kejar, teman-teman. Dan yang keempat yang harus kita lakukan adalah menjadikan rezeki sebagai jalan menuju kepada Allah. Jadikan rezeki ini alat untuk kita bisa mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di level ini kita tidak lagi bertanya di dalam pikiran kita, bagaimana ya caranya supaya saya mendapatkan rezeki yang banyak. Kalau seandainya itu masih ada di dalam pikiran teman-teman, berarti teman-teman belum layak untuk masuk ke level yang keempat ini. Tetapi kalau seandainya di dalam pikiran teman-teman ada pertanyaan seperti ini, bagaimana ya caranya agar rezeki ini bisa membawaku lebih dekat kepada Allah. Jadi kita berpikir bagaimana caranya supaya rezeki kita ini bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah. Kenapa harus demikian? Karena teman-teman, rezeki yang tidak membawa kita kepada Allah itu adalah rezeki yang bukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau seandainya kita dititipkan rezeki sehingga membuat kita jauh daripada Allah, berarti ini jauh daripada keberkahan, teman-teman. Kalau harta kita bikin kita makin rajin bersedekah, itulah rezeki yang diberkahi oleh Allah, teman-teman. Kalau usaha teman-teman bikin semakin dekat dengan masjid, itulah rezeki yang diberkahi Allah. Kalau kita berbisnis bikin kita makin tunduk kepada Allah, itulah rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sibuk mencari rezeki tetapi kita lupa untuk mencari ridho Allah, teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi magnet rezeki, lakukanlah 4 ini, teman-teman. Yang pertama, jadilah manusia yang dicintai oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan waktu apapun itu. Berusahalah untuk menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersihkan penghalang rezeki seperti dosa, sombong, keluhan. Itu akan menjadi penghalang. Hilangkan penghalang itu dan dekatkan diri kepada Allah, selalu afirmasi positif. Dan yang ketiga, tingkatkan energi magnet rezeki dengan keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah. Setiap hari kita selalu ikhlas, kita selalu ridho, dan kita selalu syukur. Maka ini akan membawa dampak yang besar terhadap rezeki, teman-teman. Dan yang keempat yang akan teman-teman lakukan adalah gunakan rezeki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu macam rezekinya, jadikan menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ini kita lakukan, rezeki tidak akan lagi cari kita, tetapi akan mengejar kita tanpa henti, teman-teman. Barakallahu fikum.